Pemirsa, sidang perdana Mario Dandi dan Shane Lucas, terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora, akan digelar pada Selasa besok. Sidang akan dilakukan secara terbuka untuk umum. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan persiapan sidang perdana dari dua terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas. Sidang perdana keduanya akan digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Mario dan Shane. Terkait dengan pengamanan selama persidangan akan dimaksimalkan dari sisi internal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana serta pasal perlindungan anak. Ancaman hukuman paling berat 12 tahun penjara menanti Mario Dandi. Sebelumnya, kasus ini juga melibatkan remaja perempuan berinisial AG. Berbeda dengan Mario dan Shane, AG sudah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. AG dan JPU sempat mengajukan upaya banding namun ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Mario Dandi dan Shane Lucas menganiaya David Ozora pada 20 Februari 2023. Akibat penganiayaan itu, David sempat tak sadarkan diri dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Mario Dandi Satrio menganiaya David Ozora di Komplek Green Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan 20 Februari 2023. Mario menganiaya David karena marah setelah mendengar kabar dari teman perempuannya AG mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh David. Mario menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Terkait peristiwa ini, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Mario Dandi dan temannya Shane Lucas serta AG menjadi tersangka. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi kemudian menggelar reka adegan. Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan dalam reka adegan yang digelar Polda Metro Jaya di TKP Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sebanyak 40 adegan diperagakan. Terkait kasus ini, ayah Mario Dandi Rafael Alun Trisambodo meminta maaf dan meminta agar berdamai. Namun hal tersebut ditolak oleh keluarga David. Hobi Mario Dandi yang kerap pamer harta pun menjadi perhatian publik dan mengakibatkan borok Rafael Alun Trisambodo yang saat itu menjadi pejabat pajak terbongkar. Menteri Keuangan Sri Mulyani memecat Rafael Alun dari aparatur sipil negara. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, menjadi tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas jelang sidang Mario Dandi dan jalannya penyelidikan terkait penganiayaan terhadap David Ozora, telah bergabung bersama kami kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini. Selamat sore Mbak Melisa. Selamat sore Mbak. Mbak Melisa, ini akhirnya sidang akan digelar besok begitu setelah waktu yang cukup lumayan lama begitu bagi pihak kuasa hukum dan keluarga. Apa tanggapan dari Mbak Melisa dan juga keluarganya David? Ya, kalau dilihat prosesnya memang cukup panjang ya, apalagi kalau dibandingkan dengan pelaku anak. Tetapi kami hargai seluruh proses hukum yang cukup panjang ini. Setelah 3 bulan baru akan dihadirkan besok di persidangan. Kami melihat mudah-mudahan ini adalah upaya dari Kejaksaan juga Polda Metro Jaya untuk berhati-hati sehingga perkara ini benar-benar sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku. Pasal-pasal yang dijerat seperti itu. Baik, lalu ada informasi bahwa besok ayah dari David Ozora akan hadir ke persidangan. Adakah persiapan khusus begitu untuk menghadapi sidang pertama ini? Ya, karena besok agendanya adalah pembacaan dakwaan dari Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum. Besok hari pertama sidang ini dari ayahnya David akan hadir untuk melihat proses awal pembacaan dakwaan. Tidak ada persiapan khusus, tetapi ini adalah komitmen daripada kami, kuasa hukum juga orang tua David, mengawal keseluruhan proses ini sampai nanti putusan inkrah seperti itu. Kalau untuk harapan terkait dakwaan sendiri gimana Mbak Melisa?
Ya, karena sudah ada putusan dari pelaku anak sebelumnya, tentu kami memandang pasal yang harus dijerat kepada pelaku dewasa ini, terutama pelaku utama Mario Dendi, adalah pasal terberat, yaitu ancaman 12 tahun. Meskipun kalau kita tanya ke keluarga, apakah pasal 12 tahun ini sudah menyentuh nilai keadilan bagi keluarga juga David Ozora? Tentu belum. Tetapi kalau dilihat pasal mana yang paling berat, yaitu pasal 355 ayat 1 KUHP. Mudah-mudahan masih sama ya. Terlebih lagi ini pengadilan yang memutuskan pelaku anak sebagai penyerta waktu itu kan adalah pengadilan yang sama. Sehingga pasal penganiayaan berat terencana mestinya sudah juga akan terbukti. Begitu. Baik, kalau untuk kondisi David sendiri seperti apa Mbak Melisa? Karena kan ini persidangan otomatis akan David akan diminta untuk mengingat kembali peristiwa demi peristiwa, sedangkan David juga masih kondisinya belum begitu baik begitu. Ya, tentunya kalau untuk anak korban sendiri, rasanya bahkan dokter juga sudah sampaikan kepada penyidik, juga kejaksaan nanti kita sampaikan, tertulis dari rumah sakit menyatakan David belum layak untuk dihadirkan ke persidangan. Ya, mengingat pada waktu itu dia sempat mengalami amnesia, sampai hari ini juga belum bisa membedakan mana yang terjadi, mana yang masih imajinasi, sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai kebenaran keterangan-keterangan anak korban ini. Seperti itu. Dan kalau dilihat dari kondisi, kami sampaikan secara fisik mungkin sudah mulai ada perbaikan, meskipun kemarin tanggal 8 Mei 2023 harus dilakukan operasi yang cukup serius di pergelangan kakinya anak korban, karena dampak dari penganiayaan ini ternyata masih cukup panjang, keseimbangannya belum sempurna, masih sering terjadi cedera. Seperti itu, dia berjalan sudah bisa tanpa walker, tetapi secara endurance tidak bisa lama, maksimal 6 menit, 7 menit, dan akan cepat lelah seperti itu. Baik. Jadi dokter sampaikan kalau dipaksakan dihadirkan di persidangan, ini justru akan menimbulkan trauma dan akan merusak atau mengganggu proses pengobatan hari ini. Begitu Mbak Sila. Baik, kalau komunikasi antara Mbak Melisa sendiri dengan David mengenai kejadian begitu, apakah ada hal-hal yang diingat David di kejadian itu, Mbak Melisa? Iya, pasca tanggal 16 April David keluar dari rumah sakit itu memang sudah mulai muncul pecahan-pecahan ingatan ya. Nah, sehingga keluarga juga agak bingung bagaimana cara menanggapinya. Sehingga keluarga berkonsultasi dengan psikolog yang direkomendasi dari KPPPA, bagaimana untuk memberitahu seperti apa treatmentnya terhadap David. Karena kita khawatir trauma itu justru akan membuat kondisi dia tidak stabil. Nah, di kondisi saat ini David sudah mengerti bahwa dirinya kemarin dianiaya, diinjak-injak, dia koma, tetapi memang ingatan itu belum sempurna. Ada hal-hal yang tidak terjadi justru dia ceritakan, ada yang terjadi justru dia lupa, jadi masih belum utuh gitu. Baik, terima kasih Mbak Melisa Anggraini, kuasa hukum David Ozora telah bergabung bersama iNewsroom sore hari ini. Salam sehat selalu Mbak. Pemirsa, DPP PAN menerima kunjungan petinggi dan pengurus Partai Gerindra di DPP PAN Jakarta. Informasinya akan hadir usai jeda.